Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ini ada yang bertanya ya. Ini entah kenapa nih banyak sekali yang bertanya yang berhubungan dengan kontributor. Apa syaratnya menjadi kontributor? Gini loh, bro. Nah, kasih tahu ya. Ini dengerin ya. Dan nanti juga kita akan membahas tentang apa yang akan dilakukan setelah upload video supaya lebih jelas banget. Apakah setelah upload video itu kita harus bagaimana supaya channelmu itu makin lama makin rame. Itu nanti akan kita bahas tuntas. Tapi bahasnya pelan-pelan. Nggak boleh emosi, ya nggak boleh emosi. Jadi gini, untuk menjadi kontributor YouTube, teman-teman itu tidak harus mempunyai sebuah channel yang besar. Enggak. Artinya teman-teman itu saat ada pemula yang menjawab, kok menjawab? Saat ada pemula yang bertanya, kalian aktif menjawab di sana, walaupun itu jawabanmu itu belum 100% benar, itu poinnya ya. Subscriber 2000, 3000 boleh menjadi kontributor ya. Kontributor apa kontributor boleh. Ini kalau karena banyak yang bertanya tentang ini. Poinnya di situ dulu. Terus intinya jawaban-jawaban yang kamu berikan itu harus sesuai dengan apa kemauan YouTube. Ya, kalau jawaban-jawabanmu, misalnya ada pemula yang bertanya di forum bantuan YouTube dan jawabanmu itu sesuai dengan kemauan YouTube, tidak merugikan bisnisnya YouTube, walaupun itu kadang-kadang juga mengorbankan pemula, yaitu bakalan disukai oleh YouTube. Namanya juga bisnis, ya, namanya juga bisnis. Jadi kalau teman-teman yang bertanya di forum bantuan YouTube, itu yang menjawab siapa? Yang menjawab itu juga kreator. Kenapa kok bukan YouTube sendiri yang menjawab? Kalau YouTube sendiri yang menjawab, bubar. Kenapa? Jawabannya pasti tepat. Karena YouTube yang men-setting algoritma, YouTube yang tahu sistem. Kalau YouTube sendiri yang menjawab, jawabannya pasti akurat. Ya, terus kenapa kok tidak dibikin akurat? Memang sengaja dibuat permainan seperti itu. Supaya apa? Supaya pemula ini makin pusing. Jadi itu sebenarnya ya bagian dari strategi YouTube. Jadi tidak harus teman-teman membuat atau punya channel besar, enggak. Yang penting teman-teman aktif di forum bantuan YouTube. Dah, poin kedua ya. Jawabanmu benar atau salah, yang penting sudah aktif di sana. Jadi seakan-akan kalian itu mewakili YouTube, padahal juga enggak. Udah ngerti ya? Udah paham ya? Seakan-akan mewakili YouTube dan bukan karyawan YouTube. Artinya sama-sama konten kreator. Terus bang, supaya diundang di Israel bang, kok diundang di Israel? Mau diundang di Israel, mau diundang dimanapun, itu bukan perwakilan YouTube, bukan. Jadi jangan salah tanggap. Kalian mau jadi kontributor, mau atau mungkin memilih jalan menjadi kontributor, itu pilihanmu. Jadi tidak harus punya channel besar, tidak. Tetapi juga ingat ya, acara-acara semacam ini itu bisa dijadikan sebagai media flexing. Seakan-akan apa? Dia punya saluran resmi kontributor YouTube. Dan hati-hati ya, biasanya yang kreator-kreator semacam ini pasti ada sesuatu. Ujung-ujungnya apa? Kelas. Kalian bayar karena sudah berhasil meyakinkan kalian dengan flexingnya. Ya, ini akan menjadi sesuatu yang istimewa dan wah bagi orang yang belum pernah keluar negeri. Belum pernah. Intinya baru keluar kandang lah. Jadi seakan-akan wah saya diundang ini, diundang YouTube. Aduh, kalau saya hitung saya sendiri juga udah puluhan negara yang udah saya kunjungi saat saya bergabung di perusahaan-perusahaan internasional, tapi juga itu nggak perlu kita bahas sih. Biasa aja itu. Jadi poinnya sudah ditangkap ya. Itu adalah media-media atau mungkin bisa digunakan untuk flexing.
supaya kelasnya makin rame. Oh, ini saluran resmi kontributor. Besok kalian bikin saluran resmi yang berhubungan dengan YouTube aja, bukan kontributor. Apa itu kentirbutor? Boleh, boleh. Karena ada pertanyaan ya harus kita jawab ya. Karena ada pertanyaan harus kita jawab. Dan ada satu lagi nih ya. Ada yang bilang ini seorang konten kreator ya yang mungkin diundang, siapa yang undang nggak tahu lah ya, yang undang YouTube, Google, atau siapapun yang undang gitu lah, atau Israel atau Palestina nggak tahu. Jadi intinya kalau ada pertanyaan, Bang, untuk pemula ini saat habis upload video apa yang harus dilakukan? Ya kalau menurut saya habis upload video yang perlu dipikirkan adalah bikin konten berikutnya. Artinya tidak perlu kolaborasi video, tidak perlu saling kunjung. Ini saya jawab ya, Bagong. Para pemula ini satu harus sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Sadar diri, channelmu masih kecil. Ya. Sadar diri, sadar posisi. Posisimu itu masih pemula, Bos. Masih baru mulai. Sadar raih, raihmu, dapurmu itu terkenal apa enggak? Enggak, Bang. Kalau memang channelmu sudah besar, personal brandingmu sudah terbentuk, setelah itu channel brandingmu terbentuk, setelah habis konten, upload, habis upload ya sudah. Jangan diapa-apain, nggak usah dibalesin komen pemula yang mengunjungi channelmu, di penontonmu, itu nggak perlu dibalesin kecuali yang memberikan super thank atau membermu. Itu boleh di-share, boleh dibales, boleh. Tetapi kalau kalian saat upload video yang nonton itu sudah ribuan, kalau itu justru kamu balas satu-satu, yang rusak matamu, cok. Ya, yang rusak matamu. Sedangkan saat ini yang masih 2000 subscriber aja, sekarang jujur deh, saat ada pemula yang datang, tidak semua kalian bisa kunjungin kan? Saat 2000 subscriber, tidak semua pemula yang hadir di kolom komentar itu kalian kunjungin. Ngaku aja lah, ya. Semua pernah melakukan itu. Jadi nggak usah selalu menyalahkan ABC, nggak perlu. Karena kamu sendiri juga melakukan yang sama. Mungkin dengan alasan saya nggak ada waktu, mungkin saya masih mencari nafkah, saya tidak hanya di YouTube, dengan berbagai dalih. Dan itu juga nggak haram. Semua pemula pasti melakukan yang jujur. Yang penting kalian jujur aja sama dirimu sendiri, udah selesai. Iya kok Bang, saya kadang-kadang nggak sempat balasin pemula. Apalagi yang aktif komentar di kolom komentarnya Insan Tutor. Ya, itu lihat perkembangan channelmu dan lihat berapa banyak yang komen di kolom komentarmu dan berapa banyak channel-channel baru yang hadir di channelmu. Hanya dengan komen di kolom komentarnya Insan Tutor, itu slow semua nggak kamu kunjungi. Kalau iya lo potong telinga saya nih ya, jangan leher, mati nanti. Jadi kalau ada guru yang bilang ya menurut saya habis upload video, setelah itu mendingan pikirkan membuat konten selanjutnya seakan-akan mewakili. Menurut YouTube ya seperti itu dan sering menjawab di forum bantuan YouTube. Dia menjadi kontributor dan itu menjadi seakan-akan menjadi kontributor, ada hubungan khusus spesial dengan YouTube. Nggak ada. Kalian yang 2000 subscriber sudah monet dan aktif di forum bantuan YouTube, itu juga bisa diundang YouTube juga. Bangga bagi bagi orang yang jago flexing, satu. Yang kedua, bagi orang yang pertama kali mungkin datang ke luar negeri, ya. Bagi orang yang mungkin di belakangnya untuk nutupi tekornya dia. Karena fasilitas yang diberikan ya mungkin hanya tiket, akomodasi di sana, makan segala macam, masalah kebutuhan yang lain tekor Bos. Pulang ke Jawa, pulang ke Indonesia, hati-hati dengan channelmu, hati-hati dengan dompetmu. Kenapa? Akan semakin barbar. Daripada ikut kelas, udah gabung aja di tab komunitas, gabung aja menjadi membernya Insan Tutor, sama kok itu isinya. Orang dulu Insan Tutor sebelum lahir juga belajar dari mereka juga kok. Dan isinya itu aja kok. Kalau mungkin ada yang bilang dan mengeluarkan statement
Dengan kolaborasi video aja channelmu berkembang. Akan lebih berkembang kalau tidak melakukan itu. Sebelum Insan Tutor lahir, sebelum adanya metode kolaborasi video atau upload video, berapa banyak yang gagal. Bahkan yang pernah ikut kelasnya dia yang sekarang menjadi membernya Insan Tutor bukan hanya puluhan, bos. Banyak. Baik yang bayar bulanan, gabung membernya dia, ikut kelasnya dia, channelnya gitu-gitu aja. Tapi kan dalam jangka panjangnya nggak merusak channel, tidak seperti kolaborasi video Suasu dari 2018, 2017 banyak yang belum monet kok, ada yang 3 tahun 4 tahun itu juga belum monet, ketemu Insan Tutor baru monet, baru ada perkembangan channel. Belajarmu di mana? Di Bang Menteri. Bang Menteri sendiri nggak tahu apa-apa karena takut aja disikat ya, takut disikat. Karena dari dulu ini yang tidak sepemahaman pemikiran dengan dia disikatin semua. Dan itu memang terbukti tiarap. Ya. Cuma si Bang Menteri ini kan takut disikat ya. Daripada takut disikat mepet aja ke dia. Mepet aja ke dia siapa aja nggak tahu lah dia sendiri tuh. Mepet aja. Akhirnya membuat video-video, membuat contoh-contoh seakan-akan memang videonya itu ini loh buktinya, tidak hanya ngomong doang. Bro, bukti yang disampaikan oleh dia itu adalah channel keluarganya dia. Bisa jadi itu adalah channel istrinya. Ini loh konten berulang lolos monetisasi. Iya, itu channel kecil yang lolos monetisasi. Mungkin sistem belum mendeteksi. Saat channelnya besar, setelah itu view-nya ratusan ribu, kalau dismon, itu si Bang Menteri mau tanggung jawab nggak? Hah? Pakai PowerPoint gitu. Orang yang selalu memberikan tutorial dengan menggunakan PowerPoint dan bukti-bukti segala macam, bro, mereka tuh nggak punya power dan nggak punya poin. Apa yang dibicarakan juga sebenarnya nggak ngerti, ya kan? Pikun, lupa apa yang disampaikan nggak tahu. Nanti ada lagi yang komen, bilang aja iri. Lah iri kok sama kambing gimana sih? Iri sama bagong? Yang bener aja lah. Yang bener aja. Yang diirikin tuh apa? Yang diirikan itu apa? Mereka nggak lebih pintar dari Insan Tutor, mereka nggak lebih tinggi pendidikannya dari Insan Tutor. Apa lagi yang diirikan? Jadi hati-hati. Kalau mau belajar bersama ya udah, ayo kita sama-sama belajar di sini. Kok nyenggol mas? Siapa yang nyenggol? Nggak ada itu, nggak ada. Saya nggak nyebut channel, ya kan? Channelnya Bang Menteri atau channelnya siapa? Saya nggak nyebut channel. Ya siapa yang disenggol? Nggak ada. Kalau ada yang mungkin ya, ada yang merasa tersenggol ya berarti bagus. Kenapa? Berarti apa yang saya sampaikan itu tepat sasaran. Bagong ini repot. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.